Halo semuanya, apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat, tetap kuat, ya, tetap semangat. Jadi teman-teman semua sebelum jemput anak sekolah, seperti biasa, kita cuap-cuap lagi ya teman-teman semua. Saya nih punya grup di Facebook juga gitu, grup-grup daerah gitu ya. Jadi kemarin tuh saya upload di sosial media di grup Facebook gitu bahwa siapapun yang akan terpilih ke depan, nggak usah lah kita nih saling menjatuhkan satu sama lain. Siapapun presiden yang terpilih ya intinya kita tetap cari nafkah loh, berjuang gitu ya. Jadi tetap kerja dan kerja gitu. Terus ada salah satu orang yang komentar gitu ya, dasar goblok kamu, pemikiran kamu nggak kebuka gitu. Maksudnya justru menurut mereka bahwa ya kita harus memilih, memang pasangan ya, benar harus memilih pasangan yang jadi pilihan kalian, tapi nggak usah jelekan satu sama lain. Maksudnya saya gitu ya, kita kan punya masing-masing gitu ya, kita punya masing-masing calon gitu, tapi nggak usahlah sok-sokan gitu, kayak mau yang satu nggak bagus, yang ini nggak bagus. Ya masing-masing kita punya pilihan dan pandangan politik masing-masing lah gitu ya teman-teman semua. Dan dia ngomong di situ bahwa goblok kamu. Terus saya komentar juga gitu bahwa saya bilang bahwa kamu yang goblok, nggak segitunya kalau kita mendukung salah satu calon terus menjelekan yang lain gitu maksudnya. Nah di sini saya ingin mau ngomong bahwa kita nih apapun yang terjadi ke depan, apalagi kita pekerja migran ya, terus dia ngomong gini, makanya kalian tuh harus pilih yang baik biar ke depan cara kalian bekerja tuh mencari nafkah nggak susah. Saya tuh langsung agak naik darah, tapi memang benar kata dia bahwa kita tuh harus memilih yang baik gitu ya, harus memilih yang baik ya, benar gitu. Tapi saya langsung bilang ke dia, kita nih kerja di luar negeri nih, sampai hari ini pun kita tetap bekerja di luar negeri. Ngapain juga kita mau susah-susah mikirin? Maksudnya dalam arti gini, saya nih bukan mau kepahitan ya dengan bangsa Indonesia, enggak, tapi artinya gini, kita nih pekerja migran kurang apa loh kita memberikan sumbangsi gitu. Kita nih udah memberikan sumbangsi untuk negara kita loh. Devisa negara kita 156,9 triliun di 2022 gitu ya maksudnya. Terus belum bisnis dari kargo, pengiriman barang yang masuk di bea cukai itu kan juga pemasukan nanti ke negara gitu, yang dibayarkan ke bea cukai kan itu masuk untuk negara, pengiriman barang. Aduh, terus saya bilang gini ke dia bahwa saya nggak pusing, saya bilang saking jengkel gitu ya. Saya bilang gini, ngapain kita susah-susah, lowong kok kita udah kerja di sini ya? Maksudnya kita udah kerja di luar, ngapain kita susah? Emang kita keluar keringat gitu? Kita keluar keringat kerja gitu? Enggak juga kita keluar keringat, apalagi ini musim dingin. Astaga Tuhan. Maksudnya gini teman-teman semua, saya tuh kayak gimana ya kalau ngomong di sosial media, selalu ngegas karena ya pandangan sih, makanya seperti tadi saya bilang pandangan kita bisa beda-beda. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa kita kerja di luar negeri, capek-capek gimana? Emang kita nanam padi, nanam ubi, ya? Maksudnya kita kan bukan tanam padi, tanam ubi, berkebun, pergi ke kebun gitu ya. Maksudnya di sini saya bukan menjelekkan berkebun, enggak, bukan. Tapi di sini kan kalau tentang kata kayak dia bilang tuh ya, orang itu ngomong bahwa biar ke depan kalian nggak susah-susah untuk mencari nafkah. Mau presiden siapapun kita tuh tetap kerja di luar negeri sini. Malahan udah nyaman loh kerja di sini. Benar nggak sih? Ngapain juga kita mau capek-capek pulang gitu dengan gaji UMR 3.500.000 gitu ya. Terus kita tinggalkan gaji kita yang di sini hampir 10 juta ya. Kalau saya 10 juta lah gitu ya. Maksudnya kalau saya ya 10 juta gitu. Belum uang makan saya $1.200. Ya hampir 12 juta lebih gitu. Ngapain juga saya mau pulang dengan gaji UMR gitu ya, kecuali saya punya modal lagi untuk berbisnis gitu ya. Terus saya komentar gitu, sorry ya. Saya bilang, sorry ya, kita nih pekerja migran gitu. Gaji kita
gaji kita melebihi dari 3 kali lipat gaji UMR, saya ngomong gitu, 3 kali lipat gaji UMR. Ngapain juga kita susah-susah mau cari pekerjaan di Indonesia, saya bilang gitu. Oh, ternyata dia tersungging, saudara-saudara, dan dia ngomong gini, oh pantas aja kamu sombong, kamu kerja di luar negeri. Aduh, ini lucu. Maksudnya ini sekarang lagi lucu-lucunya gitu, pemilihan orang-orang semua langsung ada yang FOMO, yang ikut-ikutan gitu ya, nggak tahu program si A, program si B gitu ya, lucu, pokoknya lucu. Terus ya saya pikir daripada membuang-buang energi gitu ya untuk berargumentasi dengan mereka, kan nggak ngerti, orang-orang di Indonesia tuh nggak banyak yang mengerti pekerja migran. Tapi di sini saya mulai membukakan gitu bahwa jangan anggap remeh kita gitu. Alhamdulillah, puji Tuhan, di kawasan daerah kita ya, kalau kita jelaskan ya, jangan kalian anggap remeh, kita nih pekerja migran, penyumbang devisa. Uang yang masuk di negara tuh melalui pekerja migran tuh banyak loh, bukan cuma sedikit gitu. Untuk perkembangan negara juga luar biasa tuh. Gimana nggak luar biasa, kita penyumbang devisa setelah migas nomor 2 gitu ya. Para wisata kalah loh di tahun 2021-2022. Itu banyak yang bilang bahwa mengalahkan pariwisata pun kalah gitu dengan sumbangan devisa pekerja migran Indonesia gitu. Untuk itu kita tuh bangga dong, bukan berarti kita gaji tinggi, bukan, tapi sumbangsi kita tuh yang memberikan kita menjadi bangga gitu. Jadi kita nih selain kita bekerja untuk keluarga, ya kita memberikan sumbangsi untuk negara gitu. Jadi kita nih bukan digaji negara, tapi kita yang menggaji gitu teman-teman semua. Maka dari itu ya banggalah kalian kalau kalian bekerja di luar negeri. Maka dari itu saya tuh bangga banget gitu, bangga banget dalam arti gini, gaji ya di atas rata-rata UMR kita di Hong Kong ya. Saya ngomongin Hong Kong karena tinggal di Hong Kong ya, di Hong Kong gitu. Terus kerja juga ya, kalau dapat yang ngomong saya dapat majikan cewek jahat ya, itu di luar konteks ya, gitu. Tapi kan kebanyakan ya kita di sini ya 70% majikan juga baik kok gitu ya. Kita bukan ngomongin tentang itu, tapi ngomongin tentang betapa berharganya kita nih pekerja migran gitu ya. Aduh teman-teman semua, ini di bulan-bulan yang penuh dengan perbantahan di sosial media tentang siapa presiden yang akan jadilah. Aduh, saya juga punya pasangan gitu yang saya idolakan gitu ya, tapi bukan berarti terus kita sekonyol-konyol gitu mau berargumentasi di sosial media dengan terlalu membela satu sama lain, membela maksudnya yang satu, yang ini jago, yang itu jago, yang ini jago. Astaga Tuhan, nanti kita lihat aja siapa yang terpilih, kan maksudnya gitu. Terus benar-benar merealisasikan setiap janji-janji mereka enggak sih, gitu kan. Aduh, oke teman-teman semua, ya tetap jaga kesehatan yang ada di Hong Kong. Ini musim dingin, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Yang pasti tetap semangat, kita nih luar biasa ya. Yang penting gaji lancar ya, walaupun majikan banyak mulut, yang penting gaji lancar, gas ya, gas. Jangan dulu berpikir pulang ke Indonesia, karena di Indonesia pun lulusan SMA belum tentu gaji 10 juta. Oke, tetap semangat, God bless, bye bye.